Selamat siang, perkenalkan nama saya Nini Triani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian morfologi. Morfologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkhususkan perhatiannya pada morfem atau kata. Tujuan kajiannya diarahkan untuk mengetahui bagaimana pembentukan sebuah morfem atau kata dan bagaimana pula kedua bentuk satuan bahasa itu mengalami perubahan. Saya akan membacakan slide yang kedua. Proses morfologis dalam suatu bahasa pada dasarnya terdiri atas afiksasi. Proses penambahan afiks atau imbuhan. Penambahan di awal disebut prefiksasi. Contoh, belajar, pengurus, dibeli. Di tengah disebut infiksasi. Contoh, gemetar, telunjuk, semungih. Dan di akhir dinamakan sufiksasi, contoh tulisan wartawan. 2. Reduplikasi. Proses pengulangan bentuk. Reduplikasi banyak-banyak ditemui pada bahasa-bahasa di Asia Tenggara. Khusus dalam bahasa Jawa, reduplikasi memiliki sejumlah pola sebagai berikut. A. Dwilingga, pengulangan morfem asli. Contoh, rumah-rumah. B. Dwilingga, salin suara, pengulangan morfem asli dengan perubahan fonem. Contoh, bala-bali dan wira-wiri. C. Dwipurna, pengulangan pada silabe pertama. Contoh, laki-laki. D. Dwiwasana, pengulangan pada bagian akhir. Contoh, cengenges. E. Trilingga, pengulangan morfem asli 3 kali. Contoh, dak-dikduk. 3. Komponisasi atau kompositum. Proses pembentukan morfem asal dengan morfem asal, bisa dengan imbuhan atau tidak. Proses itu menghasilkan jenis kata baru, bermakna baru, yaitu kata majemuk. Contoh, matahari, sapu tangan. Salah satu ciri khas majemuk adalah tidak bisa disisip oleh satuan. Misalnya, mata dan hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahidin. Saya dari kelas A sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfologis. Sebelum saya menjelaskan tentang proses morfologisnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari morfologis itu sendiri. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasikan satuan bahasa secara gramatikal. Ya. Di sini ada 3 proses morfologis. Yang pertama itu ada proses penumbuhan afiks atau afiksasi, terus proses penggulangan atau reduplikasi, yang ketiga itu ada proses pemajemukan. Baik, kita akan membahas proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Pada proses ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada prefiks, yang kedua itu ada sufiks, yang ketiga itu ada konfiks. Kalau prefiks itu sebuah kalimat awalan ya yang berimbuhan ber, me, dan pe. Kalau kita ambil contoh kalimat berimbuhannya ber, kita ambil contoh bisa bermain ya. Kalau imbuhannya me bisa memakan. Ya, terus sufiks atau kalimat akhiran ke an. Misalnya menawarkan, akhirnya kan menawarkan. Ya, terus konfliks itu awalan akhiran, contohnya keadaan, ya bisa. Nah, terus kita akan membahas proses penggulangan reduplikasi. Ya, di sini ada 5, yang itu ada Dwipurna, terus ada Dwilingga, terus ada Dwilingga salin, terus ada kata ulang yang berimbuhan, terus ada kata ulang yang semu. Ya, kalau Dwilingga itu kata ulang atau suku awal, contohnya jaka, jejaka. Terus Dwilingga itu kata ulang seluruh kata dasar, contohnya guru-guru, siswa-siswa. Ya, terus Dwilingga salin,
kata ulang yang berbunyi, contohnya sayur mayur, siswa, siswi, ya itu kata ulang yang berbunyi. Terus ada lagi kata ulang yang berimbuhan, contohnya yang di dalamnya terdapat pengulangan, seperti kupu-kupu, ya terdapat pengulangan. Terus kata ulang yang semu, kata ulang yang di dalamnya tidak memiliki kata ulang dasar, contohnya kura-kura. Ya, terus kita masuk kepada kata majemuk. Ya, kata majemuk ini terbagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama itu ada kata majemuk setara dan yang kedua itu ada kata majemuk tidak setara. Kalau kata majemuk setara itu kata majemuk yang unsur-unsurnya sederajat. Kalau kata majemuknya tidak setara itu kata majemuknya unsur-unsurnya tidak sederajat. Contohnya kalau kata yang sederajat itu seperti jual beli. Kalau yang kata tidak sederajat itu sepertinya sapu tangan atau kamar kecil. Perkenalkan, nama saya Selisari. Di sini saya akan menjelaskan proses morfofonemik. 1. Asimilasi atau assimilation. Proses penyesuaian bunyi, fonem mengalami peluluhan, baik regresif maupun progresif. Sebagian atau keseluruhan biasanya terjadi pada bunyi-bunyi homorgan atau sejenis. Contoh, A. Sat, strip jual menjadi penjual. B. Me, strip mukul menjadi memikul. 2. Desimilasi atau desimilation. Proses hilangnya salah satu fonem. Contoh, ber, strip kerja menjadi bekerja. 3. Adisi. Proses penambahan fonem baru, misalnya nasalisasi. Penambahan ini bertujuan antara lain untuk memudahkan pengucapan. Contoh, A. Pe, strip jual menjadi penjual. B. Pem, strip balap menjadi pembalap. Oke, baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem itu dibagi menjadi dua, ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Oke, baik, pertama kita masuk kepada morfem bebas. Morfem bebas itu yaitu morfem yang tidak terikat oleh satuan morfem lain. Oleh karena itu, morfem ini juga dikatakan sebagai kata asal atau dasar. Contohnya mandi, jauh, dan lain-lain. Lalu morfem terkait dimaknai sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri. Kehadirannya selalu melekat pada konstruksi lain yang lebih besar. Misalnya kata dasar. Pola penekanan morfem terkait dengan kita masuk pada morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu, past tense, dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Eko Ricardo dan di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis morfem. Morfem itu terdiri ada dua jenis, yaitu morfem bebas dan terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tidak terikat oleh satuan lain. Morfem ini mampu berdiri sendiri dan memiliki arti yang lengkap dan utuh. Oleh karena itu, morfem ini juga dikatakan sebagai kata asal atau dasar. Contohnya mandi, jatuh, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, morfem terikat dimaknai sebagai satuan yang tidak mampu berdiri sendiri. Kehadirannya selalu melekat pada konstruksi lain yang lebih besar. Misalnya kata dasar. Pola perekat antara morfem terikat dengan kata dasar inilah yang dinamakan proses afiksasi. Contoh morfem terikat diantaranya prefix, ke, pe, dan sebagainya, sufiks, an, wan, dan sebagainya, dan infix dan konfiks. Baik.